Ya, selamat sore semuanya, para Bapak Ibu, Kakak dan adik-adik sekalian. Semoga hari ini masih semangat berjumpa bersama saya, Jessica Devianti, yang akan menemani Bapak Ibu, kakak-kakak dan adik-adik sekalian dalam menikmati acara sore ini dalam obrolan buku 2024 kembali ke sekolah. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya untuk yang sudah hadir di sini, apakah ada yang suka memelihara ikan hias? Coba saya tanya salah satu, masnya suka enggak? Enggak. Nah, terus ini mau biar apa istilahnya dengan menonton ini kira-kira bakal akan suka enggak nanti? Ah, pasti ya. Nah, kalau begitu biar masnya suka jadi suka ikan hias, saya akan menghadirkan narasumber yang istilahnya apa ya? Yang sudah menggeluti dunia ikan hias dari sejak kecil. Saya panggilkan Mas Stanislaus Paramayuda Nararya. Mungkin benar nggak ini namanya? Ya, mari Mas Rama. Ya, ini saya manggilnya Mas Rama ya, benar ya? Ya, mari Mas Rama. Selamat sore Mas, apa Ya, kabarnya hari ini? sehat hari Iya, ini, Pak. masih semangat 45? Masih semangat Semangat 45. 45 ya, masih muda ya, pasti harus Masih semangat 45 muda. ya. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya ceritakan sedikit tentang Mas Rama ya. Ini saya dapat bocoran dari Mas Rama ini. Nah, Mas Rama saat ini merupakan mahasiswa semester 4 program studi Magister Ilmu Perikanan Universitas Gadjah Mada ya, yang fokus pada isu kelestarian ikan hias endemik Indonesia. Nah, ini yang dimaksud ikan hias endemik itu apa, Mas? Untuk kebetulan di penelitian saya S2 ini, Mbak, itu saya meneliti tentang ikan cupang liar, cupang alam asli Indonesia, tepatnya di daerah Kalimantan Utara sana, Mbak. Itu kan singkatnya ikan itu belum bisa dibudidayakan. Jadi di penelitian saya itu saya mencoba untuk membudidayakan ikan tersebut karena memiliki nilai ekonomis dan juga bisa mendukung secara ekologis juga seperti itu, Pak. Oh, berarti fokusnya sangat menarik ya. Itu Ya, prospek sekali ya sebenarnya prospek ya. sekali. Oke. Mas Rama ini juga memiliki bisnis ikan hias sejak 2019 ya, dengan nama YK Fish Farm. Wah, hebat sekali sudah punya bisnis sendiri. CEO muda ini ya. Dan telah memiliki beberapa prestasi dalam kontes ikan hias. Nah, ini saya lihat di depan ada beberapa piala. Nah, ini bisa ceritakan sedikit nggak Mas, ini pialanya saat lomba apa saja? Kebetulan saya menekuni dari 2019 sampai 2023 itu di budidaya ikan gupi, Mbak. Budidaya Oh, ikan gupi khususnya kita main di gupi untuk kontes. Gupi untuk kontes jadi main di kualitasnya dan kebetulan dari piala-piala di depan ini, 8 piala yang di depan ini semuanya dari kontes gupi semua oh, seperti itu. berarti Mas lebih ke gupi ya untuk ikan Ya, ikan hiasnya. gupi. Ya, berbicara tentang ikan hias, Mas. Spesiesnya kan istilahnya apa ya? Banyak sekali ya sebenarnya. Nah, ikan hias yang cukup populer saat ini apa saja sih, Mas? Kalau bisa dilihat di depan ini kalau di display ini mungkin juga ikan-ikan yang mudah kita jumpai di pasaran ya, Mbak. Untuk yang di tank sebelah kanan dari panggung ini itu yang warna putih itu ada moli platinum dia, terus yang kecil-kecil merah itu dia masih satu keluarga dengan ikan gupi.
tapi dia namanya Endler. Oh, Kemudian Endler. ya yang di sebelah akuarium satunya itu ada ikan koki. Ikan Nah, koki, ikan koki terus yang ikan layang-layang itu ikan kebanyakan kita kan layang-layang, belum tahu namanya. Nah, itu namanya manfish, ada juga yang manfish. menyebutnya angelfish. Kemudian di situ juga ada ikan pelati yang di permukaan itu, yang warna orange-orange itu. Hmm, Tuh. berarti ini masnya bawa akuarium dari rumah ya? Dari rumah ya. Wah, benar-benar dedikasi sekali Ya, demi betul. acara ini ya Mas Demi ya. acara ini. Ini jadi ada 5 jenis ya Mas yang dibawa ke sini ya. Yang di sini ya ada 5 jenis. Nah selain itu apa lagi Mas yang Selain kira-kira itu populer? mungkin saya pakai slide ini ya, Mbak. Ya, Nah, ini mungkin untuk yang di slide ini ada ikan gupi. Ikan gupi sendiri kan ada macamnya sangat banyak. Kemudian di sini juga ada ikan moli. oh ikan moli yang putih itu Ya, ya. jadi kebetulan moli platinum ini dia masih termasuk jenis baru, Mbak. Jenis baru. Jenis Wow. baru. Jadi dia masih jarang ditemukan di pasaran juga. Dan ya masih sedikit juga yang membudidayakannya seperti itu. Oh, berarti bisa dianggap langka ini ya masih? Ya, langka secara di pasaran masih langka dan dibandingkan dengan moli jenis lain secara harga dia masih lebih mahal Oh lebih seperti itu. mahal. Ya, terus di sini juga, nah ini ikan pelati. Nah ini mungkin Ikan pelati. kawan-kawan dan teman-teman semua bisa lihat di sini ikan pelati itu yang seperti ini. Jadi tiga ini gupi, moli dan pelati ini 3 jenis ikan hias yang sangat mudah untuk dibudidayakan karena dia beda dengan ikan-ikan pada umumnya yang berkembang secara bertelur. Nah, kalau untuk pelati, moli, gupi ini mereka secara ovovivipar, jadi bertelur dan beranak. Telurnya itu disimpan di dalam perutnya dulu. Nanti setelah telurnya menetas, baru induknya betina ini melahirkan larvanya seperti itu. Jadi lebih mudah dalam pemeliharaan karena dalam budidaya ikan hias itu kan yang paling sulit adalah fase larva gitu. Fase yang masih kecil-kecil itu paling sulit penanganan untuk kebutuhan pakannya seperti itu. Terus kalau yang jenis lain di sini juga ada. Nah, ini udah kita familiar sekali ikan cupang. Ya ikan cupang. Terus di sini sudah ada ikan koki. Ini juga baru naik daun terutama yang jenis-jenis panda yang warnanya hitam putih itu. Kemudian ini ikan koi. Nah, ini ikan manfish. Nah, mungkin ini juga salah satu primadona ikan hias Indonesia juga, ikan arwana. Seperti itu, Mbak. Ya. Saya juga taunya mungkin hanya ya itu tadi cupang, koki, koi arwana ya. Maklumlah saya agak kudet kalau tentang ikan hias. Nah, ini kan berarti apa ya? Banyak sekali ya sebenarnya istilahnya apa spesies ikan hias. Nah, sepertinya masing-masing ikan hias itu punya daya tarik sendiri ya, Mas. Misalnya seperti kayak ikan koki itu punya bentuk kepala seperti kepala singa. Nah, terus karakter apa lagi tuh yang biasanya bisa membuat populer di kalangan pecinta hias? Kira-kira ciri khasnya? Ciri Ada khasnya, nggak tuh? jadi kalau kita berbicara tentang ikan hias itu kan kita pasti membicarakan yang namanya hiasan pasti estetika gitu ya, Mbak. Jadi poin utama dalam ikan hias sebenarnya adalah di tampilannya atau bisa kita bilang first impressionnya. Nah, Jadi visualnya ya berarti ya. visualnya. Sama seperti kalau saya mengidolakan artis K-pop, Pak, itu Ya, mukanya itu seperti ya. itu kurang lebih. Jadi ketika kita lihat ikan hias dia punya warna yang bagus, kemudian coraknya bagus, kemudian juga yang sering dilihat adalah bentuk ekornya. Itu pasti akan menjadi daya tarik sendiri. Nah, itu untuk ikan-ikan hias yang bisa dibilang ikan hias yang herbivora begitu, Mbak. Kemudian kalau untuk ikan hias yang kita berbicara tentang yang karnivora, itu selain warna dan juga coraknya, kita juga melihat dari biasanya adalah tingkat agresivitas gitu. Jadi semakin ikan itu agresif, itu eh, peminatnya akan lebih banyak gitu. Kalau kita mengenal mungkin yang agak terkenal kan ikan cana itu, ikan gabus hias kalau mungkin yang belum tahu, itu kan
tertarik karena salah satunya adalah di agresivitasnya seperti itu. Di samping warna dan coraknya yang juga bagus seperti itu. Berarti kalau di agresi itu berarti untuk adu ya Mas ya? Atau Untuk gimana? adu, jadi karena kalau kita bermain ikan hias itu kan salah satu keuntungan yang kita dapat itu kan juga dari sisi psikis kita kan juga bisa lebih tenang gitu Pak. Kita baru penat-penatnya mungkin kalau anak-anak muda baru penatnya ngerjain tugas atau ada masalah apa gitu terus main sama ikannya. Nah ikan-ikan yang agresif itu kan biasanya dimainkan pakai jari itu mau ngikutin Mbak. Oh, Nah seperti itu. jadi misal jarinya kita arahkan ke sini nanti ikannya juga mengikuti. Nah itu kan bisa menjadi hiburan tersendiri kayak gitu Oh, waktu saya baru itu. tahu kalau ikan bisa seperti itu. Saya taunya hanya karena saya melihara kucing, taunya kucing. Oh ya ya Oh, baru kurang tahu lebih pengetahuan seperti baru. itu Oh, ya. pengetahuan baru itu. Ya. Nah, itu kan tadi visual ya, Mas. Kira-kira ada faktor persepsi enggak? Karena kan seperti kita ketahui kan kalau apabila memelihara ikan koi di rumah itu katanya bisa mendapatkan keberuntungan atau kalau misalnya kalau kita melihat arwana itu aduh Anda cukup beruntung. Nah, itu ada faktor itu juga nggak tahu ya bisa menentukan kepopuleran ikan hias. Ya, itu juga menjadi salah satu yang daya tarik sendiri atau yang membuat ikan ini menjadi lebih mahal seperti itu ya, Pak. Misal kita melihat ikan koi ini kalau mana slide-nya. Ikan koi itu kan dia cenderung warnanya kan merah seperti itu. Kemudian dia juga gerakannya lincah terus tenang gitu, Mbak. Kalau kita kemudian lihat ikan arwana apalagi ikan arwana super red warnanya merah, itu kan mungkin untuk teman-teman yang dia dari keluarga Chinese gitu kan biasanya juga menginginkan warna merah itu identik dengan kesuksesan seperti itu Mbak. Warna Apalagi hoki ya. ya warna hoki dan juga apalagi kalau kita lihat ikan arwana gitu kan dia bentuknya kan mirip seperti naga gitu Mbak. Kan kita menyebutnya juga dragon gitu, red dragon. Oh, red Jadi dragon. ya suatu keberuntungan sendiri. Karena juga kebetulan untuk ikan arwana khususnya yang super red dan koi ini kan juga harganya juga mahal juga seperti itu Pak. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu identitas kita gitu. Oh, ini dari keluarga terpandang seperti itu. Itu juga menjadi simbol-simbol tersendiri lah ikan hias itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Mas Rama ngomongin kalau piala-piala Mas Rama ini rata-rata mengikuti kontes ikan gupi. Nah, apa sih alasannya Mas Rama kok lebih istilahnya memilih ikan gupi daripada ikan hias lain? Apakah tiba-tiba Mas jatuh cinta pertama kali dengan ikan gupi? Ah, itu kenapa? Oke, jadi awal mulanya saya bermain ikan gupi ini karena sebenarnya dari bosen Mbak. Saya bukan kebetulan ya, karena orangnya agak bosenan juga sama ikan hias ini. Jadi saya terus ganti. Jadi awalnya saya itu berkecimpungnya di ikan cupang. Oh, cupang. Ikan cupang udah cukup lama dari SMP gitu Mbak. SMP sampai setidaknya di tahun 2019 itu akhirnya saya mencari ikan lain yang bisa saya budidayakan dengan mudah dan tidak perlu membutuhkan banyak space gitu Pak. Karena kebetulan 2019 itu juga pertama kali saya kuliah semester 1 juga. Jadi masih kepikiran wah ini pasti kuliah nanti bakal sibuk dan sebagainya. Jadi saya memilih ikan gupi itu karena perawatannya mudah dibudidayakan dan kebetulan di tahun 2019 itu saya bertemu dengan salah satu farm ikan gupi seperti itu Mbak. Salah satu farm ikan gupi yang dia bisa menjual ikan gupi yang seukuran endler itu Mbak. Itu paling murah bisa dijual harga 200.000. Kecil tapi harganya Nah, 200.000. ya kemudian dari situ akhirnya saya mencoba untuk membudidayakan ikan gupi ini. Seperti itu, Seperti Mbak. itu ya. Berarti sebenarnya kalau kita punya misalnya karena saya belum punya anak, punya ponakan saja ya. Kalau saya mau memberi hadiah untuk keponakan saya berarti bisa ikan gupi ya karena nanti perawatannya tidak susah ya sebenarnya. Ya, perawatannya dia yang jelas adalah ketika
pemula ini yang pertama main ikan hias, dia akan senang ketika ikan peliharaannya bisa bertambah banyak, alias bisa menghasilkan keturunan, begitu Mbak. Jadi ya salah satu ikan yang bisa mudah dibudidayakan gupi, moli dan melati. Oh, 3 itu Seperti itu. ya paling Ya, gampang tiga ya, itu. seperti itu. Yang istilahnya itu 3 ikan itu ketika kita gabung ke akuarium gitu atau wadah apapun itu, dia digabung jantan dan betina, dia pasti bisa memijah sendirinya Oh, seperti itu. Jadi tidak berarti perlu walaupun perawatan beda khusus. jenis bisa ya? Ya, selama dia masih satu spesies Oh, seperti itu. sama-sama ikan gupi, walaupun warnanya beda gitu tetap bisa memijah, Mbak. Asalkan ada jantan dan betinanya itu. Itu untuk membedakan jantan dan betinanya seperti apa tuh? Sebentar di sini ada gambarnya. Nah, ini untuk yang jantan betina. Nah, ini yang ikan jantan itu dia, nah 3 ini 1, 2, 3 ini kan jantan Mbak. Dia bisa dilihat dari bentuk yang paling jelas adalah dari badannya. Badannya itu dia lebih full color dibandingkan dengan betina. Betina itu ya cuman warnanya hanya seperti ini Mbak, hanya warna polos lah kita menyebutnya. Jadi dia, dan kalau dari betina itu perutnya lebih besar dibandingkan dengan jantan yang perutnya lebih ramping seperti ini. Jadi cukup Berarti mudah yang untuk jantan visualnya membudidaya. lebih Lebih macam-macam menarik ya, ya, lebih menarik ya. Itu dan untuk menarik betinanya ya untuk berarti. menarik betina. Dan ini kebetulan di sini juga kan ini kebetulan ikan jantan semua ini Mbak. Oh, jantan semua. Ya baik yang moli, pelati dan endlernya ini itu jantan semua. Oh. Karena memang yang menarik secara visual yang jantan Oh, seperti itu. ya berarti di akuarium ini tidak akan berebut betina ya. Ya. Nah, ini kan Mas yang tadi sudah Mas sebutkan kan rata-rata ikan air tawar ya berarti ya. Nah, apakah kebanyakan ikan hias itu memang rata-rata ikan hias air tawar atau banyak juga ikan istilahnya yang dari air laut? Sebenarnya kalau dieksplor lebih dalam lagi, ikan hias air laut itu bisa lebih banyak Mbak dibandingkan dengan ikan hias air tawar. Oh, kalau dari jenisnya lebih banyak Dari ikan hias air jenis ya laut lebih ya. banyak dan dari warnanya akan lebih variatif seperti itu. Lebih variatif ini dalam hal misal kalau untuk ikan-ikan yang di depan kita ini mungkin hanya memiliki satu warna saja di badannya, mentok hanya 3 warna lah paling. Nah kalau di ikan hias air laut kita kan bisa satu individu, satu ikan itu bisa sampai 5 warna seperti itu. Itu kan yang membuat lebih menarik lagi. Cuman ya kendalanya ya di perawatannya akan lebih susah lagi karena kita kan mainnya dengan air laut yang mengandung garam. Jadi maintenance-nya lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Oh, berarti sebenarnya memang kalau dari segi visual memang lebih banyak di ikan hias ikan hias air laut ya. Air Tapi laut memang ya dari karena warna kesulitan perawatan akhirnya orang lebih banyak untuk ikan hias ikan air hias tawar air ya tawar seperti seperti itu. itu. Oke. Nah terus Mas ini kan misalnya tentang pengaturan akuariumnya. Nah seperti kalau tidak salah itu kan saya mendengar itu ikan cupang itu kan cenderung agresif. Ada juga kan ikan lain selain cupang yang agresif. Nah, itu apakah bisa dipelihara dengan jenis ikan lain? Mungkin untuk jenis yang karnivora dulu ya Mbak. Untuk jenis karnivora, karnivora kan juga ada yang agresif, ada yang tenang seperti itu Mbak. Untuk yang tenang arwana itu dia tipe ikan karnivora tapi dia lebih kalem seperti itu. Sedangkan yang agak sangat agresif mungkin itu misal ikan gabus itu tadi, gabus hias atau ikan cana, kemudian ikan cupang itu termasuk agresif. Walaupun ukurannya kecil tapi dia sangat teritorial seperti itu. Nah, untuk ikan-ikan yang dia emang sifatnya teritorial, kemudian agresif, sangat agresif itu tidak bisa digabungkan dengan ikan hias lain. Kecuali untuk tujuan pemijahan, untuk budidaya seperti itu harus digabung satu wadah, harus jantan betina seperti itu. Tapi ketika dia tidak ada tujuan untuk dikawinkan, itu sebaiknya jangan digabung dalam satu wadah yang sama.
Tapi untuk ikan-ikan karnivora yang dia masih kalem kayak ikan arwana itu bisa digabung dengan ikan koi itu juga bisa, Mbak. Oh, berarti Asalkan memiliki size tubuh yang sama. Jadi oh, mengurangi resiko ikan yang digabung dengan arwana ini dimakan oleh ikan arwana. oh, Minimal harus size tubuhnya sama atau lebih besar malah malah lebih aman seperti itu. oh, biar tidak dilalap Ya, istilahnya. yang tidak Oh, diserang seperti seperti itu. itu. Oke. Nah, kalau istilahnya kalau yang ikan kecil-kecil itu Mas, misalnya yang kayak tadi yang apa gupi, moli, sama apa tadi? Pelati, itu juga bisa digabung dengan jenis ikan lain nggak? Atau hanya 3 jenis itu saja? Itu bisa digabung sama jenis lain, Mbak. Hanya saja kita juga lihat dari agresivitasnya juga karena ini tadi yang merah kecil ini juga agak nakal juga, gigit-gigiti yang ikan pelati terus pelatinya dipindah juga. Jadi secara basic untuk ikan moli, gupi, pelati ini bisa digabung dengan ikan-ikan yang lain. Secara basic ikan-ikan herbivora itu bisa digabung semua, Mbak, dengan Oh, jenis-jenis yang ikan penting yang satu lainnya. jenis herbivora ya. Iya, Berarti yang herbivora harus semua. diwaspadai yang jenis karnivora ya. Karnivora ya Nah, memang karena sifat alamiahnya kan iya. mas galak ya. Nah, kalau yang omnivora Mas? Kalau kita sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ilmu pengetahuan ya Mbak, sebenarnya ikan itu semua omnivora Mbak Oh, sebenarnya. iya ya Jadi tidak sebenarnya ada ya. yang herbivora, tidak ada yang karnivora Tergantung seperti itu. makanan apa yang dikasih ya. Ya, jadi ya kita ya membedakannya ya dari kalau misal dia emang sifat dasarnya galak ya karnivora seperti itu. Kita ketika dia sifat dasarnya kalem herbivora seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke kualitas air nih Mas. Nah, air ini kan paling penting ya sebenarnya kalau untuk ikan, kalau nggak ada air nggak hidup. Nah itu kalau untuk kualitas air akuarium itu harus diperhatikan ya Mas. Ini saya pernah nih, saya pernah mencoba memelihara ikan. Nah itu saya bersihkan dan ganti air dengan tapi langsung menggunakan air keran. Nah besoknya tiba-tiba ikannya mati. Nah itu kenapa Mas? Oke, sebenarnya yang menjadi permasalahan itu adalah bukan karena kita menggunakan air keran seperti itu, Mbak. Jadi permasalahan utamanya adalah di mana sumber air yang kita dapat. Karena dalam bermain ikan hias itu kita tidak hanya memelihara ikannya, tapi juga memelihara air, gitu, Mbak. Jadi yang jelas kalau kita menggunakan air yang dari PDAM itu jelas tidak baik untuk ikan. Kenapa itu Karena Mas? di PDAM itu kan biasanya menggunakan kandungan kaporit, Mbak. Oh, kaporitnya yang Ya, berbahaya itu ya. kan berbahaya. Karena kaporit kan tujuannya juga untuk memusnahkan mikroorganismenya Oh juga iya yang ada iya di iya. air gitu kan, Mbak. Jadi biasanya yang menjadi masalah utama terutama rumah-rumah yang menggunakan PDAM itu ketika diisi air kok besoknya ikannya mati itu adalah karena keracunan kaporitnya itu tadi, Mbak. Nah, baiknya adalah menggunakan air yang bersumber dari sumur, Oh sumur. air tanah langsung. Air tanah Ya, langsung. itu dia kan alami gitu. Jadi sudah terfilter secara alamiah. Jadi ya lebih baik digunakan untuk ikan hias. Sebenarnya tidak hanya ikan hias, Pak, untuk ikan konsumsi pun juga seperti itu. Nah kalau misalnya saya nggak punya sumur Mas, gimana itu solusinya ada nggak? Nah, Kalau terpaksanya harus pakai air PDAM. terpaksanya harus menggunakan air PDAM. Sebenarnya ada dua alternatif solusi yang ditawarkan. Yang pertama, yang mudah dan tidak ribet, itu adalah menggunakan air isi ulang. Seperti yang ini akuarium yang di depan ini, kebetulan airnya ini menggunakan air isi ulang semua. Karena air mall kan biasanya juga kurang baik juga untuk ikan seperti itu. Jadi ini menggunakan air isi ulang semua yang sudah pasti bersih karena kan untuk konsumsi manusia juga seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita punya ikan skala banyak, skala besar, akuarium kita mungkin cuma satu tapi kapasitasnya besar, kan tentu akan membutuhkan banyak banget galon gitu ya seperti Iya. itu, Mbak. Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah ada yang namanya dia pakai filtrasi, Mbak. Jadi ada alatnya khusus, itu ya biasa juga digunakan untuk
perumahan-perumahan juga itu menggunakan alat filter khususnya. Ada alatnya itu kayak tabung-tabung itu, Mbak. Tabung-tabung itu setidaknya memuat filter-filter yang ada di slide ini, Mbak. Jadi di sini ada filter biologis dan juga filter kimia. Jadi filter biologis ini ya misal ini ada bioring, kemudian ini ada biobol yang warna hitam, ini biobol. Kemudian kalau filter kimia di sini ada batu zeolit sama arang aktif dan juga ada lampu UV juga seperti itu. Nah, fungsinya untuk yang biologis ini dia untuk rumah bakteri ya, rumah bakteri tapi bakteri yang baik. Jadi ketika nanti air itu yang dari PDAM masuk, itu dia bisa diurai dulu sama bakterinya ini dan juga ada filter kimia juga. Nah, filter kimia ini yang fungsinya paling utama, Mbak, karena dia untuk menetralisir kaporitnya seperti itu. Tapi baiknya lagi tidak hanya filter saja, tapi juga ada penampungan khususnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan atau ingin mengisi ulang air akuarium kita, itu baiknya airnya sudah diendapkan dahulu di tandon khusus yang memang dia untuk akuarium kita seperti itu. Nah, di tandon khusus itu sebisa mungkin dikasih pelupuk-pelupuk gelembung-gelembung oksigen itu, Mbak, pakai pompa atau aerator, jadi biar dia mempercepat proses penguapan si kaporitnya ini Oh, ya. seperti Jadi itu ya. kaporitnya bisa hilang dan lebih aman digunakan untuk ikan hias. Ikan hias untuk manusia pun juga bagus ya. Ya bisa juga seperti itu. Nah, terus tadi apa? Berhubung tadi kan ngomongin ikan air laut. Tadi kan biasanya menggunakan air laut ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih Mas kita modifikasi misalnya dengan mengatur kadar garamnya. Jadi mungkin istilahnya kalau misalnya rumah saya jauh nggak ada pantainya tuh kan susah tuh mencari air laut. Nah, kira-kira kalau tapi kita pengen banget punya ikan hias air laut. Nah, kira-kira ada solusinya nggak sih Mas? Untuk solusi paling mudah sebenarnya adalah beli air laut langsung, Mbak. Oh, ada yang jual Ada yang Mas? jual juga di khususnya ya di toko-toko ikan hias air laut ya. Itu mereka jual harganya saya kurang tahu tapi sekitar Rp800 sampai 1.500 untuk per liternya. Per liter ya. Ya, tapi kalau misal tidak mau membeli bisa juga kita rekayasa pakai garam. Garamnya tapi garam krosok itu garam kasar itu, Oh, Mbak. garam krosok ya, harus Ya, garam garam krosok. kasar itu nanti untuk meningkatkan salinitasnya. Nah, Salinitasnya. tapi kita juga harus punya alat pengukur salinitasnya juga, Mbak. Karena untuk air laut itu kan dia di kisaran 30 ppt. 30 Jadi ppt ya, ppt itu untuk satuan jumlah garamnya itu. Jadi kalau dia masih di angka 15 itu masih hitungannya masih air payau. Oh, air Jadi payau. belum Oke. cocok untuk air laut seperti itu. Berarti sebenarnya masih bisa dimodifikasi Masih ya. bisa dimodifikasi. Saya baru tahu kalau ada yang jual air laut. Berarti air laut pun bisa dijual ya. Bisa dijual. Kalau dulu saya pernah baca berita ada udara yang dijual. Oh, Macam-macam ini sekarang air laut juga ada. Air laut sekarang juga dijual. Nah, tadi kan ngomongin air. Nah, terus lanjut Mas, ngomongin suhu air. Nah, itu ada idealnya nggak kisaran berapa? Nah, sebagian besar ikan hias air tawar itu adalah yang tinggal di habitat tropis. Jadi dia cenderung di suhu perairan hangat itu antara optimalnya di suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Itu, Mbak. 20 sampai 30 Ya, seperti di sini ya, di depan ini kan dia juga ikan tropis semua ini, ikan Mbak. tropis. Jadi kita kasih heater. Heater ini yang di belakang nempel itu, Mbak. Itu alat untuk mengatur suhunya. Itu kita setting di suhu 30 derajat. 30 derajat. Jadi itu nanti kalau dipegang itu airnya hangat, Mbak. Oh, Ya. seperti itu. Jadi fungsi heaternya untuk yang mengatur suhu sesuai dengan kebutuhan kita ingin suhunya berapa seperti itu. Kalau misalnya tanpa heater masih aman nggak tuh Mas? Tambah heater. Misalnya saya cuman mau istilahnya melihara ikan kecil-kecil tapi belum punya heater. Nah kira-kira tanpa ditambahkan alat itu masih aman nggak toh? Karena kan ya misalnya kalau untuk
misalnya pas panas-panas kan kadang di rumah itu bisa Ya, sampai 30 derajat. Nah, ya. itu masih oke enggak? Jadi sebenarnya heater ini settingannya dia dari suhu paling kecil kalau nggak salah 20 derajat, Pak. Oh, 20 20 derajat. derajat sampai 34 derajat. Seperti itu. Nah, kalau misal nggak mau pakai heater, bisa juga kita mengakalinya. Biasanya ketinggian air itu kita rendahkan. Ini biasanya pengaturan suhu itu dilakukan untuk ikan-ikan yang sedang karantina karena sakit, Pak. Oh, Ya, seperti itu ya. jadi ketinggian air kita rendahkan agar perubahan suhunya tidak terlalu fluktuatif. Kemudian di atas akuarium itu kita kasih penutup. Jadi biar dia suhu di dalam akuarium itu tetap stabil seperti itu, Oh, Mbak. tetap hangat ya Tetap seperti itu hangat ya. ya. Seperti itu. Itu cara mudahnya untuk mengatur suhunya. Tapi ketika dia masih dalam kondisi sehat itu sebenarnya tidak diperlukan heater. Ini kan mengapa di akuarium ini diperlukan heater? Yang pertama karena dia habis dipindah Oh, dari karena dipindah ya. rumah saya ke sini perlu adaptasi. Nah, Oh, itu fungsinya heater itu biar suhunya dia hangat. Hangat ini kan dia juga akan lebih nyaman dan mengurangi resiko terinfeksi bakteri juga seperti itu, Mbak. Dan dia juga mencegah agar enggak stres oh gitu. seperti itu. Berarti biar dia merasa tidak dipindah istilahnya Ya, ya kayak merasa masih di rumah sendiri masih gitu ya. merasa di rumah sendiri. Jadi kita gunakan heater. Ya, kita yang susah-susah ngangkut, dia yang tetap merasa santai, Merasa seperti di rumah santai. sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, itu kan juga ada lampu tuh, Mas. Nah, Ya, kira-kira lampu itu juga berpengaruh ke suhu nggak toh? sebenarnya lampu itu Atau cuma untuk estetika aja? hanya untuk estetika, Mbak. Sangat sangat tidak berpengaruh menurut Oh, saya. ya. Karena mungkin perubahan suhunya itu nggak sampai 1 derajat itu, Mbak, Oh, seperti itu. dengan menggunakan lampu. Karena biasanya kalau kayak anak ayam tuh kan biasanya Ya, ada diberi menggunakan lampu lampu kan biasanya. Nah, kalau ini sebenarnya malah nggak terlalu berpengaruh tidak ya. terlalu berpengaruh, lebih ke ya estetika saja fungsi lampu Hmm. di akuarium hias itu. Oke. Nah, tadi sudah berbicara tentang air, sekarang lanjut ke untuk makanan, Mas. Apakah jenis ikan tertentu butuh jenis makanan yang berbeda? Jelas itu, Mbak. Untuk yang pertama yang paling utama itu pakan yang harus kita sesuaikan itu adalah yang sesuai dengan bukaan mulut si ikan. Itu yang paling utama, Mbak. Baru nanti kita lihat dulu kadar proteinnya, kandungan nutrisinya lah seperti itu. Nutrisi. Tapi yang paling utama adalah bukaan mulutnya itu tadi. Karena ketika dia pakannya terlalu besar, itu juga ikan itu terus jadi agak malas untuk makan gitu, Mbak. Jadi justru malah yang ukurannya lebih kecil dari mulutnya itu malah lebih baik. Jadi ketika dimakan langsung pakannya termakan semua. Dan itu juga untuk efisiensi pakan juga, Mbak. Karena ketika kita menggunakan pakan yang ukurannya lebih besar dari mulutnya itu ada resiko pakannya jadi ada yang sisa dan akhirnya sisa pakan itu kan nanti terus jadi racun juga buat si ikannya karena mengandung amonia nantinya seperti Oh, itu. seperti itu ya. Karena kan Ya, biasanya kalau saya ya taunya kan kalau saya kan hanya membeli ya, membeli pakan ikan itu kan ya. biasanya malah milihnya berdasarkan merek. Oh ya, ya. Itu berarti ternyata besar kecilnya berpengaruh Besar juga ya. kecilnya, besar kecilnya sangat berpengaruh. Baru nanti ke kandungan nutrisinya seperti itu, Mbak. Misal, ya misal kita bisa pakai pakan yang dia ukurannya besar dan ikannya kecil, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan si ukuran mulut ikan itu. Bisa nanti pakannya diremuk dulu atau dipecahkan Oh, dulu biar bisa jadi lebih kecil lagi. Nah itu bisa juga seperti itu. itu seperti saya kayak zaman kecil dulu karena belum bisa nelan tablet, Nah ya, harus terus digerus dulu digerus obatnya. Oh. seperti itu. Nah, itu Mas kan ada juga pakan ikan itu kan yang namanya pakan ikan olahan dan alami. Nah, itu ada perbedaannya nggak kira-kira lebih baik pakan olahan atau alami atau memang lebih baik juga di mix seperti itu? Sebenarnya untuk pakan buatan dan pakan alami itu semuanya baik untuk ikan yang ukuran dewasa, Mbak. Oh, ukuran dewasa Ya, ya. karena juga mengapa saya bisa bilang seperti itu karena juga keduanya ini kan memiliki kandungan nutrisi yang sama saja gitu, Mbak.
baik yang alami maupun yang buatan. Dan kebetulan selama saya budidaya ikan gupi itu saya cenderung menggunakan pakan buatan gitu Mbak. Ketika teman-teman yang lain menyarankan untuk menggunakan pakan alami itu ya saya tetap pakai pakan buatan aja karena dari kandungan nutrisinya juga sama saja gitu. Dan yang menjadi poinnya adalah penggunaan pakan alami dan buatan itu ketika dia ukuran larva atau ukuran bayi lah istilahnya Pak. Jadi bayi-bayi ikan itu dia kan pencernaannya belum terbentuk secara sempurna. Nah, ketika pencernaannya belum terbentuk secara sempurna, dia enzim-enzim yang dihasilkan juga pastikan belum ada ya Mbak, karena organ-organnya belum terbentuk. Nah, untuk bayi-bayi ikan itu lebih baik menggunakan pakan alami, karena pakan alami dia kan makhluk hidup ya Mbak, makhluk hidup juga menghasilkan enzim juga. Nah, enzimnya itu nanti bisa membantu di proses pencernaan bayi-bayi ikan itu tadi. Jadi kalau untuk yang larva-larva bayi-bayi ikan itu lebih baik menggunakan pakan alami seperti itu. Berarti lebih disesuaikan dengan fase Fase pertumbuhannya ya. pertumbuhannya juga. Padahal kalau bayi biasanya lebih baik ASI kalau manusia ya. Kalau ini kalau masih bayi lebih baik yang Pakan alami. alami juga ya, sama seperti itu ya. Ya. Nah, itu kan tadi jenis pakannya. Kalau dari porsi makannya, Mas, ada nggak tuh jenis-jenis ikan? Misalnya kan kalau yang koi kan misalnya lebih besar tuh. Ya. Nah, kalau yang apa kayak gupi, Ya. moli itu kan lebih kecil. Tadi kan Mas juga bilang kalau sebaiknya kalau ngasih makan ikan tuh jangan terlalu banyak. Dan Nah, terlalu itu banyak berarti ya. ada perbedaan porsi juga ya untuk jenis ikan tertentu. Ada perbedaan juga Mbak. Untuk ikan-ikan, misal ikan-ikan kecil seperti gupi, moli, plati, dia yang jelas ya porsinya tidak terlalu banyak dan pakannya paling hanya minimal 2 kali dalam sehari. Berbeda sama yang ikan koki ini Mbak. Ini juga harus disesuaikan dengan karakter ikannya juga. Ikan koki itu dia tipe ikan yang selalu lapar. Oh, selalu lapar. Jadi kalau kita melihara ikan koki biar hasilnya maksimal, itu baiknya adalah sehari itu bisa dikasih makan 5 sampai 8 kali. Tapi dengan dosis yang sedikit-sedikit, Mbak. Jadi nggak langsung kenyang seperti itu. Kalau gupi sama moli tadi kan kita pagi sama sore tapi langsung kasih makan langsung kenyang. Nah, kalau koki itu bisa sampai 8 kali sehari tapi dosisnya dikit-dikit, tapi rutin seperti itu. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita bahas tentang ikan karnivora itu bisa dikasih makannya 2 hari sekali karena dia kan protein kan hewani, protein hewani dia kan butuh pencernaan yang lebih lama juga seperti itu Mbak. Berarti kalau yang karnivora malah lebih lambat ya Lebih pencernaannya lama seperti itu ya, ya. dan ya karena memang karena lambat itu jadi bisa dibilang terus kenyangnya itu lebih lama seperti itu Mbak. Kalau untuk ukuran berpengaruh juga nggak Mas? Misalnya kalau pas sudah gede, jadi istilahnya periode pemberian makannya juga bisa jadi lebih cepat seperti itu. Itu sebenarnya kalau secara ilmiahnya ya Mbak, itu sebenarnya pemberian pakan itu 5% sampai 8% dari berat badan ikan untuk tiap harinya seperti itu. Nah jadi ya nanti tinggal disesuaikan aja, kalau ukuran ikannya semakin besar ya otomatis jumlah pakan yang kita beri makin banyak seperti itu. Tapi dengan frekuensi pemberian yang sama sejak awal. Misal ya pagi sama sore hari, tapi pagi sama sore terus kita tingkatkan lagi jumlah pakannya kalau ikannya makin besar seperti itu. Oh, berarti ada periodenya juga harus Ya, diperhatikan ya. Nah, untuk rutinitas perawatan lainnya Mas, tadi kan Mas ada sudah disebutkan beberapa alat seperti kayak heater, filter. Nah, ada alat-alat lain nggak atau yang kira-kira untuk menunjang untuk istilahnya perawatan akuarium ini? untuk yang paling utama jelas itu adalah alat yang mensuplai oksigen ya Mbak. Itu di sini di PPT ini bisa kita lihat ada water pump dan juga hanging filter, aerator. Ini semua alat-alat yang fungsinya untuk menghasilkan gelembung-gelembung udara untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air itu. Itu yang alat yang paling utama karena ya oksigen itu juga dibutuhkan untuk ikan seperti itu. Nah, untuk alat-alat penunjang lain
Ya sebenarnya tinggal mengikuti karakter ikannya saja sih Mbak. Misal kayak heater ini, itu untuk karena di sini juga mallnya suhunya dingin, jadi kita beri heater. Beda lagi kalau kita misal main ikan-ikan yang dia ikan hias tapi yang habitatnya di perairan dingin Mbak. Itu justru kita yang di orang Indonesia ini nanti harus beli yang namanya chiller. Oh. Chiller itu untuk mendinginkan air. Jadi biar suhunya di bawah 20 derajat seperti itu. Atau kalau secara konvensional ya bisa menggunakan kipas. Jadi ada kipas khusus buat akuarium seperti itu, Mbak. Atau bisa juga eh, lebih konvensional lagi itu biasanya pakai es batu, Mbak. Oh, es batu Itu ya. yang paling murah meriah lah. Cuman dari estetika juga kurang Oh, seperti tapi itu. harus juga tiap hari nanti kalau pas Ya, cair kan harus harus ditambahkan lagi diganti ya. seperti itu. Berarti ya jenis tertentu juga alat-alat yang dibutuhkan juga bisa berbeda ya Juga seperti bisa itu. berbeda. Nah, terus kira-kira untuk alat-alat penunjangnya juga apakah akan berbeda untuk dengan apa perbandingan ukuran akuariumnya, Mas? Misalnya kan kayak ada kan sekarang ini dijual itu ukuran akuarium kecil. Nah, itu kan Kecil-kecil cukup ya. cuman biasa bisa untuk satu ikan. Nah, itu Ya. kira-kira alat apa saja sih yang cukup untuk akuarium kecil itu? Itu sebenarnya bisa hanging filter ini selama dia bisa untuk hanging filter yang di depan ini Mbak, Hmm? yang di samping itu bisa menggunakan itu selama ada tempatnya Oh, untuk apa pegangan itu. Kemudian bisa juga pakai ini yang aerator ini Mbak. Ini fungsinya dia nanti disambung ke selang, terus selangnya menghasilkan gelembung-gelembung itu Mbak. Nah itu untuk alternatif untuk akuarium-akuarium atau wadah-wadah yang ukurannya memang kecil seperti itu. Nah kalau yang untuk pompa-pompa yang lain, ini kan dia untuk memang untuk kapasitas besar seperti itu Mbak. berarti belum ada alat 3 in 1 ya Mas, yang udah ada filter, terus ada heater, ada Belum apa? ada, Oh, berarti bisa jadi prospek itu ya. bisa jadi prospek untuk Sekarang kan dikembangkan. zamannya 3 in 1, 2 in 1, 5 in 1 juga ada kan. Nah, sekarang tadi kan ngomongin air, ngomongin pakan. Nah, sekarang kira-kira kalau ada ikan sakit nih Mas, eh, cara kita untuk istilahnya mendeteksinya itu seperti apa? Mungkin ini saya pindah dulu. Nah ini di slide ini contoh penyakit-penyakit pada ikan. Ini yang paling umum dijumpai di ikan-ikan hias. Yang paling atas kiri pojok kiri ini dia namanya white spot. Ya dinamakan white spot ya sama seperti visualnya, tampilannya titik-titik putih seperti ini. Terus ada juga yang kena jamur seperti ini. Kemudian ini menyerang ikan-ikan tertentu. Kalau ini namanya KHV, koi herpes virus. Dan kalau yang bawah ini dia terserang parasit, ini namanya kutu jarum Mbak. Jadi ini kutunya ini panjang ini Mbak, bentuknya kayak jarum dan ini mengakibatkan luka pada ikan. Nah sebenarnya penanganannya ketika ikan itu terserang penyakit, penanganan paling umum itu adalah menggunakan alat-alat ini Mbak. Ini di sini ada obat-obatan, beberapa jenis obat-obatan yang digunakan untuk ikan hias. Itu di sini ada metilen blue atau orang biasa menyebutnya obat biru. Kemudian di sini ada namanya akriflavin, ini warnanya kuning. Kemudian garam ikan dan ini juga ada daun ketapang. Nah ini heater untuk menghangatkan. Jadi kalau pengalaman saya ya Mbak, itu ketika ikan terserang penyakit, yang utama saya lakukan adalah ikan itu dipisah ke wadah yang dia itu wadah karantina. Jadi tidak digabung dengan ikan-ikan lain yang sehat. Nah, di wadah karantina itu nanti permukaan airnya kita buat rendah. Jadi jangan tinggi-tinggi. Itu fungsinya apa? Agar suhunya lebih stabil itu tadi, Mbak. Air kita rendahkan, kemudian kita pasang heater juga. Heater itu suhunya kita atur di paling mentok 34 derajat Celcius Mbak, dan kemudian dikasih garam ikan dan juga obat-obatan itu. Nah garam ikan dan obat-obatan itu kan nantinya yang akan melumpuhkan si penyakitnya itu, sedangkan dengan suhu yang hangat itu penyakit akan sulit untuk berkembang.
Jadi ketika nanti si penyakit ini udah dilumpuhkan dengan suhu yang hangat, diharapkan eh, penyakitnya itu tidak bisa berkembang biak lagi di media air yang kita gunakan, seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Berarti kalau jenis-jenis penyakit itu bisa kelihatan dari visualnya ya. Kalau Dari yang terserang visualnya dari ya. jamur, apa tadi juga ada apa Di sini ada patogen, white seperti itu, spot, white spot. ada virus juga. Kalau untuk jamur itu sebenarnya penanganannya bisa menggunakan betadin, Pak. Oh, betadine. Ya, obat luka itulah. Jadi ikannya kita angkat, nanti jamurnya kita bersihkan dulu pakai pinset. Nah, nanti bekas lukanya itu kita kasih obat itu tadi. Oh, antiseptiknya ya Ditetesi seperti itu ya. antiseptiknya seperti itu. Seperti mengobati luka berarti ya. Ya, Nah, kalau misalnya ini kan yang kelihatan, Mas. Misalnya apakah ada penyakit ikan lain yang misalnya faktor lain misalnya mungkin stres, ikannya stres. Nah, itu gimana ya. tuh kita mendeteksi dan mengatasinya? Nah, sebenarnya kalau ikan stres itu tanda ikan itu sudah stres adalah pasti dia terserang penyakit, Mbak. Kalau dia sehat itu kalau dia tidak stres itu tidak akan terserang penyakit. Jadi sebagian besar penyakit itu adalah tipe penyakit yang menyerang ketika ikan itu dalam kondisi stres atau tidak sehat. Jadi sebenarnya di dalam air itu bakteri-bakteri jahat itu sudah ada, Mbak. Dan Oh, dia seperti itu baru ya. menyerang ikan ketika ikannya itu dalam kondisi stres atau tidak sehat. Imunnya lemah, nah di Oh, situ bakteri, virus, penyakit lain itu menyerang. Seperti oh, itu, Mbak. seperti itu. Hampir sama seperti manusia ya, Mas. Ya, Ketika rentan ya gampang diserang virus gampang seperti itu terserang ya. virus. Nah, kalau ikan stres itu biasanya dia baru pindah. Jadi dari wadah sebelumnya dipindah ke wadah baru. Nah, itu kan ikan mudah stres atau ikannya habis diangkut perjalanan seperti itu. Kalau kira-kira misalnya ikannya dapat teman baru bisa stres juga nggak, Mas? Teman baru. Ya maksudnya kita dapat istilahnya nambah ikan baru, Oh, istilahnya ada nah, pendatang baru. itu untuk jenis-jenis ikan yang dia memang bergerombol, memang harus ada temannya, Mbak. Oh, Jadi seperti misal itu. kayak ikan-ikan kayak di sini, ikan moli, pelati, endler, ini kan dia jenis-jenis ikan yang tidak bisa hidup sendiri, Mbak. Jadi ketika dia hidup sendiri, itu sudah dipastikan ikannya akan stres, Oh, malah stres ya dia. malah stres. Jadi memang harus kita meliharanya dalam jumlah yang banyak, Bahaya harus banget. seperti itu. Karena memang dia ikan-ikan ekstrovert lah namanya, Mbak. Dia harus punya teman banyak seperti itu. Iya. Nah, tadi kan juga Mas ungkit tentang apa tadi kalau kebanyakan makanan dikasih itu bisa tidak baik ya. Nah, misalnya nih Mas, saya ada suatu masalah nih, misal nih saya punya ikan hias, tapi saya harus dinas keluar kota nih selama 1 mungkin 2 hari, tapi nggak ada orang yang bisa istilahnya ngasih makan ikan saya. Nah, kira-kira apa, misalnya apakah tidak apa-apa sebelum berangkat saya memberikan sedikit lebih porsi makanannya itu? Berbahaya nggak toh? Atau ada Se- solusi lain? Karena harus ditinggal Sebenarnya 1 sampai 2 hari seperti itu? sebenarnya justru malah berbahaya, Mbak. Karena kan ketika kita tinggal, ikannya ikan itu kan tidak tetap nggak tahu kan, Mbak. Maksudnya, oh ini majikanku mau ninggal aku gitu kan tetap nggak tahu ya. Ikannya taunya dikasih makannya lebih banyak gitu. Tapi kan jumlah porsi yang dimakan dia juga sama aja seperti rutinitasnya. Nah, itu sebenarnya ada beberapa solusi. Itu ada yang namanya alat namanya automatic feeder. Itu untuk biasanya orang-orang yang dia ikannya mau ditinggal itu dikasih automatic feeder itu, Mbak, atau alat makan otomatis. Jadi bisa disetting dia ngasih makan di jam berapa atau dia ngasih makan tiap berapa jam sekali, jumlahnya berapa itu bisa diatur juga seperti Oh, itu. berarti sudah ada alat pembantu ya? Alat pembantunya automatic Berarti feeder. tidak perlu nyari orang lagi. Ya, Iya, oke. Nah, terus tadi kan Mas seperti Mas bilang tadi ada beberapa jenis ikan tertentu yang memang harus hidup bergerombol ya. ya. Nah, kira-kira kalau terlalu banyak ikan dari dalam satu akuarium itu bisa menjadi satu masalah nggak sih? Itu nanti bisa menjadi masalah dalam
penyebaran penyakit sebenarnya, Mbak. Jadi misal ketika di dalam satu wadah itu terlalu banyak ikan, itu ketika ikannya dalam kondisi sehat semua tidak masalah, Mbak. Tapi kan ketika ikan nanti airnya jarang kita ganti, jarang kita lakukan penyedotan atau penyiponan namanya, airnya jarang disifon atau dibuang kotorannya, itu kan nanti akan berimbas pada kesehatan ikan juga. Nah, ketika di situ terlalu banyak ikannya, ketika ikan ada satu individu yang terserang penyakit, maka persebaran penyakitnya kan akan lebih cepat seperti itu, Mbak. Yang ditakutkan adalah seperti itu. Jadi ketika kita ingin menambah banyak ikan, otomatis kita harus lebih rajin lagi dalam mengelola kualitas air kita. Seperti itu ya. Berarti Ya, kalau emang pun terlalu padat istilahnya, berarti yang penting harus diperhatikan kualitas airnya ya. ya kualitas airnya. Nah, kalau untuk idealnya perbandingan antara jumlah ikan dan besar akuarium itu berapa, Mas? Sebenarnya untuk rumusnya itu tidak ada rumus khusus, Mbak. Karena misal saya bilang misal untuk jumlahnya 10 ekor. Tapi kan 10 ekor misal ukurannya besar-besar kan juga nggak mungkin juga. Jadi yang menjadi poin utama itu adalah selama dia daya tampung dari pompanya kuat, kemudian oksigennya juga banyak, terus kita ngasih pakannya juga tidak berkekurangan, itu masih bisa seperti itu. Cuman kan ya kita pasti ketika melihat ikan kan juga dilihat dari estetikanya juga. Kalau terlalu banyak, terlalu padat kan nanti jadi kita nggak bisa fokus ikan mana yang mau kita nikmati juga seperti Iya itu kan. sih. Ya, istilahnya kalau terlalu kayak TMI itu otak kita juga istilahnya kalau ini Bingung. kalau terlalu ini juga mata pusing ya. Nah, pusing juga malah tambah stres nanti. Iya sih. Nah, kira-kira kan ini kita yang dari tadi kita bicarakan kan tentang akuarium nih, Mas. Nah, kira-kira ada perbedaan perlakuan nggak sih ketika kita melihara di ikan hias di akuarium sama di kolam? Tentu ada perbedaannya, Mbak. Yang jelas dari kalau kita menggunakan kolam, otomatis yang namanya kolam itu kan pasti ukurannya kan lebih besar dari akuarium ya, Mbak. Jadi alatnya kita menggunakan pompa yang dia semburannya harus lebih tinggi juga. Misal di akuarium kita menggunakan 1000 liter per jam, otomatis di kolam kita bisa menggunakan sampai 5000 liter per jam. Itu untuk suplai oksigennya juga agar lebih banyak. Kemudian kalau di kolam itu jelas kita tidak bisa menggunakan heater, Mbak. Karena heater akan tidak efektif dengan luasan kolam yang sangat luas itu. Kalau kita menggunakan heater ya otomatis tidak bisa kita gunakan karena nanti juga malah boros listrik juga kan, Pak. Kecuali kolamnya kecil gitu, mini pond gitu, mini kolam gitu masih bisa. Nah, untuk perawatan lainnya juga lebih ke pemilihan jenis ikan yang dipelihara, Mbak. Karena ada beberapa jenis ikan kan dia yang top view, ada yang side view. Misal kalau ikan koi ketika kita taruh di akuarium itu kan akan jelek, Oh, bukan jelek, kurang indah ketika oh, dibandingkan dengan ikan koi itu kita masukkan di kolam. Karena ikan koi kan daya tariknya ada di bagian atas, oh di bagian atas ya. visualnya top Berarti view. harus dilihat dari atas Ya, ya. top view. Beda kalau kita melihara ikan yang manfish ini, Mbak. Coba kita melihara manfish di kolam. Ya kita kan lihat manfishnya dari mana kan nggak bisa kan Hanya nanti. kelihatan satu titik Iya, mungkin ya dari karena satu tipis titik ya. aja. Itu kan jenis ikan yang set view, jadi lebih Set baik di view. akuarium seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa saja di manfish ini dipelihara di kolam, tapi kan nanti ya lebih ke estetikanya jadi lebih kurang seperti Seperti itu. itu ya. Mungkin kalau kolamnya dibuat seperti apa? Pundak berunda itu mungkin masih Ya, bisa juga ya. atau dibuat mega tank, Oh, akuarium mega tank. Oh besar. iya, seperti itu Misal ya. ini akuarium mengelilingi ini gitu. Oh iya. Ya, siapa tahu nanti bisa jadi akuarium di sini. Nah, oke. Tadi kita sudah bicara tentang perawatannya. Nah, ini sekarang berbicara tentang manfaatnya memelihara ikan hias, Mas. Nah, mungkin kalau dari segi psikologis itu apa sih, Mas? Nah, kalau dari saya pribadi yang jelas ketika saya penat, ketika banyak tugas, itu pasti saya keluar rumah untuk
lihat ikan-ikan saya di garasi ini, Mbak. Jadi ya kan terus kita bisa mainan sama ikan. Sebenarnya kan ini kan ikan hias itu kan lebih ke dunia hobi ya, Mbak. Iya, hobi. Hobi itu kan untuk have fun aja, untuk menyenangkan diri kita. Yang manusia ya namanya manusia kan juga butuh hiburan juga gitu ya, Mbak. Jadi ketika kita bisa melihat apa yang kita hobikan, itu kan stres kita bisa lebih menurun, jadi lebih terhibur juga. Terus mungkin yang awalnya enggak mood jadi good mood ketika Oh lihat ya. ikan seperti itu, Pak. Ya, apalagi sekarang di zaman yang aduh banyak yang bikin stres itu sebenarnya ikan bisa jadi obat ya, Mas. Bisa jadi obat. Nggak perlu mahal ke psikolog, ikan dulu Nah, ya, ikan bisa aja jadi terapi ya. Lebih murah. lebih murah. 5 ribuan mungkin masih bisa dapat ya. Bisa dapat, Mbak. Nah, tadi kan dari sisi apa psikologisnya. Kalau dari segi ekonominya gimana, Mas? Manfaatnya? Nah, itu juga jelas bisa menjadi peluang bisnis ya, Mbak. Kita ketika peluang bisnis itu jangan berpikir bahwa, wah, penghasilan yang didapat besar. Ya namanya peluang kan, apalagi ini dunia hobi, dunia hobi ini kan relatif fluktuatif, sangat fluktuatif begitu. Jadi walaupun pasti naik turun kondisi bisnis ikan hias, tapi di situ pasti akan selalu ada peluang gitu, Mbak. Contohnya ya saya masih bisa bertahan dari 2019 sampai sekarang ini, itu seluruh bisnis saya, operasional bisnis saya itu yang nanggung ya dari bisnis itu sendiri. Jadi tidak menggunakan uang saya pribadi seperti itu. Jadi selama bisnis bisa berputar dan saya masih bisa menikmati hobi saya, itu menurut saya bisnis saya berhasil. Nah, ini berarti benar-benar tuh in one ya, Mas. Ya. Hobi dapat, Hobi untung dapat. dapat, untung dapat. Apalagi kalau udah masuk dunia kontes itu kan, ketika saya pertama kali juara kontes itu, wah seneng itu, Mbak. Kayak, wah berhasil aku. Apalagi kebetulan ketika saya pertama kali juara kontes itu langsung juara satu. Itu kan saya nggak expect juga ya, Mbak. Kayak kok iso ya kan juara siji. Berarti kan ternyata selama ini perawatan yang saya lakukan, kemudian pemeliharaannya itu tidak sia-sia. Walaupun keuntungan itu tidak harus dari uang gitu, Mbak. Dapat piala, dapat penghargaan itu juga menjadi keuntungan sendiri buat saya. Branding saya bisa makin naik lagi seperti itu, lebih dikenal lagi. Ya, kebanggaan sendiri ya. Kebanggaan juga, pride itu, Mbak. Itu malah jadi 3 in 1 dong, bukan 3 in 1 Ya, lagi. 3 in 1 itu. Ya, apalagi kalau saya sering membaca berita itu bahkan ada sampai ikan hias itu yang harganya bisa sampai miliaran ya, Mas? Iya, bisa itu, Mbak. Nah, itu kan kok bisa, Mas, harganya sampai bisa miliaran itu apa sih yang Sebenarnya menyebabkannya? ikan, harga ikan bisa makin tinggi itu setidaknya yang pertama karena kelangkaan ikan, Mbak. Misal ikan itu, misal ikannya hanya ikan biasa, tapi mungkin dia punya kelainan genetik. Misal dia albino Oh, atau albino. dia short body. Nah, itu kan bisa menjadi kelebihan sendiri. Nanti harganya bisa tinggi. Kemudian itu dari eksotis ya berarti. Kalau dari langka ya misal ikan ini memang benar-benar langka di pasaran ya. Di pasaran memang benar-benar langka, yang jual masih terbatas, itu harganya juga bisa tinggi. Kemudian juga karena dia bisa menjuarai kontes. Karena biasanya di ikan-ikan kontes itu nanti yang beli juga para pemain kontes juga biasanya, Mbak. Nah, para pemain kontes itu kan juga punya gengsi sendiri ya, Mbak. Jadi dia kan juga ingin biar brandingnya dia selalu mentereng, selalu bagus, ingin selalu menang. Nah, itu bisa jadi ada ikan kontes yang juara, dia beli. Itu tentu harganya akan lebih mahal lagi ketika dia sudah menjuarai kontes seperti itu, Mbak. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Mas apa ada bilang albino mungkin seperti itu malah bisa menyebabkan ikan itu langka dan mahal ya. Berarti bisa dibilang itu di balik musibah ada rezekinya ya. Ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk istilahnya kita membuat seperti itu bisa nggak tuh Mas dengan pengetahuan? Itu untuk ikan-ikan, kalau kita membicarakan tentang yang albino itu masih sangat sulit untuk kita menciptakannya. Bahasa gampangnya, sederhananya menciptakannya itu ya, Mbak. Karena kalau albino itu kan memang
murni karena genetika, faktor alami seperti itu kan Mbak. Jadi tapi nanti ketika kita punya ikan albino itu bisa dikawinkan dengan sesamanya yang albino untuk menghasilkan keturunan yang sama-sama albino seperti itu. Tapi untuk ikan-ikan yang dia misal kayak short body, jadi bodinya lebih pendek, itu ya cara budidayanya juga hampir sama sih Mbak. Jadi tetap kita sortir terus itu aja. Ikan yang tubuhnya pendek kita kawinkan dengan yang pendek. Nanti kan lama kelamaan dia akan semakin pendek seperti itu. Berarti tetap ada ilmunya ya, Tetap bisa ada ya seperti ilmunya. itu ya. Yang penting kita tinggal dalami, siapa tahu nanti bisa menghasilkan ikan yang langka Ya, seperti itu ya. harganya lebih mahal lagi. Oke, ya baiklah. Ternyata sudah cukup banyak yang kita perbincangkan dari tadi ya. Mungkin saya ingin memberi kesempatan kepada para hadirin di sini yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, mari masnya. Sebentar. Halo Mas, kenalin nama saya Deon. Saya mau tanya tentang di dalam dunia ikan hias itu dengan habitat yang tadi kita belajar itu kan akuarium. Nah, seberapa sering sih akuarium itu perlu dikuras dan apakah ada aturan khusus tentang seberapa volume air yang dikuras? Terima kasih. Ya, mungkin silakan langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas Dion. Jadi untuk rutinitas kita penggantian air ya, itu bisa disesuaikan dengan karakter ikan yang kita pelihara juga Mas. Jadi misal kita ikan-ikan karnivora, itu kan dia kan ketika dikasih makan akan mengeluarkan kotoran yang lebih banyak. Otomatis kita lebih sering penggantian air seperti itu. Atau kita juga untuk prospek untuk kontes. Walaupun ikan-ikan kontes itu kita tidak menunggu akuarium kotor. Jadi misal akuarium bersih pun, airnya masih bersih pun tetap kita ganti. Kalau di tempat saya itu ikan-ikan penggantian air itu biasanya dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Karena di tempat saya kan untuk saat ini kan saya fokus ke jualan ikan-ikan aquascape ya Mas. Jadi bukan untuk budidaya. Itu jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali karena pakan yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita misal untuk kontes itu dulu saya kalau untuk kontes itu bisa 2 hari sekali pasti ganti air Mas. Jadi entah itu airnya kotor atau airnya bersih tetap saya ganti dan pasti setelah saya ganti saya kasih obat karena untuk mempertahankan performa ikan kontes saya. Kemudian juga kalau misal kita ingin memijahkan ikan, kalau kita mau breeding ikan, kita mau budidaya ikan, ikan itu suka atau mau kawin ketika kondisi air itu bersih. Jadi kalau dia kondisinya tidak bersih, otomatis dia akan enggan untuk kawin karena mungkin bagi dia kan mungkin air yang kotor itu nantinya bisa menjadi mematikan untuk si larva-larvanya itu tadi. Jadi tetap disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau budidaya atau kita mau untuk kontes atau kita hanya sekedar untuk pajangan saja seperti itu. Ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas? Atau masih belum mengerti? Oh ya, untuk volume air ya. Kalau misal saya mencontohkan tadi kan untuk pajangan, display, kontes sama untuk pemijahan ya Mas. Kalau untuk display itu saya volumenya yang dikurangi paling 50%. 50%. Sedangkan kalau untuk yang kontes itu saya bisa full 100% ganti saya Mas. Itu. Nah, untuk yang pemijahan itu paling lebih rutin dilakukan, bisa sehari sekali, tapi dikurasnya paling hanya 20%-nya seperti itu. Tapi ketika nanti dia sudah berhasil bertelur, itu baru kuras total saya Mas. Kuras total karena ketika ikan selesai memijah itu kan pasti airnya kotor itu Mas. Nah itu saya kuras total, terus saya ganti air yang baru. Disesuaikan juga dengan karakter ikannya itu tadi. Karena kebetulan kalau saya pengalaman itu membudidayakannya ikan koridoras Mas. Koridoras itu kan dia ketika memijah
itu wah kotorannya banyak banget itu Mas. Itu langsung ganti total. Beda lagi kalau ikan-ikan yang kalem kayak ikan manfish ini dia ketika memijah bahkan kita nggak perlu ganti air, cukup indukannya saja nanti yang dipindah seperti itu kan. Ya, baiklah. Ada pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan dari peserta yang ada di sini? Monggo, mumpung ada Mas Rama di sini nanti kalau pulang, tapi masih bisa bertanya ya nanti Mas ya. Ya, mungkin saya yang ingin bertanya. Oke, boleh Mbak. Nah, ini Mas, kalau misalnya saya habis beli ikan nih, yang pertama harus saya lakukan tuh apa tuh? Misalnya kan setelah beli ikan tuh kan biasanya hanya di dalam kantong plastik. Nah itu pertama kali itu apa ya harus saya lakukan? Oke, otomatis kita di sini misal Mbak Jessica udah beli ikan dan misal akuariumnya sudah siap gitu ya Mbak. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu kita itu menyamakan suhu antara suhu di kantong plastik dengan suhu air yang ada di akuarium kita Mbak. Karena kan kita kalau beli ikan pasti dikasih kantong plastik ya Mbak. Itu kantong plastiknya bisa kita apungkan dulu di permukaan. Nah, nanti ketika kantong plastiknya itu sudah mengembun, itu tanda bahwa suhu air di dalam kantong plastik dan suhu air di akuarium itu sudah sama. Nah, kalau sudah seperti itu, boleh kita lepas ikannya ke akuarium kita. Nah, nanti perawatan lainnya tinggal mengikuti, yang jelas harus sudah ada alat suplai oksigennya, itu yang paling utama nih, Mbak. Yang jelas ketika ikan baru kita lepas itu tidak boleh dikasih makan karena Oh, biasanya dia masih perlu adaptasi dulu seperti itu ya. ya. Kalau dia ikannya sehat biasanya dia langsung mau makan, tapi ketika dia ikannya kondisi masih stres itu nanti malah pakannya nggak dimakan, yang ada nanti malah terus pakannya jadi kotoran seperti itu Mbak. Berapa lama itu Mas kira-kira? Misal kita beli pagi ya kita kasih makannya sore seperti itu Mbak, Oh, atau kita sore. belinya siang ya kita kasih makannya malam, minimal 6 jam kalau saya Mbak. Oh, 6 jam ya. Ya, Berarti istilahnya kita harus buat dia merasa safe home dulu ya, ya seperti itu seperti ya. itu. Oke. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, ini akhirnya baru keluar. Sore Mas Rama, saya mau tanya. Tadi dijelasin untuk kontes itu Mas Rama kan harus ganti 2 hari sekali air gitu ya. Buat saya orang awam nih yang mau ikut kontes, yang dinilai waktu kontes itu apanya Mas? Kelincahannya kah, warnanya atau apa? Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat di YouTube itu perawatannya tuh harus dijelaskan di situ harus apa ya, harus kandungan pH-nya, terus kemudian apa ya, bakterinya, terus kemudian apa bakteri yang baiknya itu, terus kemudian banyak lah. Nah buat saya orang awam itu kan agak bayangannya itu kan agak susah tuh, ngitung pH-nya seperti apa, terus ngitung apa istilahnya keasaman airnya itu harus seperti apa. Nah biar mudah buat kami orang awam itu, oh air yang seperti ini pH-nya sudah pas nih. Jadi nggak perlu harus ada beli alatnya lagi, tidak perlu harus pengetesan lagi, tapi sudah dilihat, oh sudah cocok nih pH-nya atau seperti apa. Seperti itu bagaimana Mas? Oke, saya izin sambil jalan-jalan ya ini Mbak. Ya mungkin Monggo Mas. untuk yang pertama di penilaian kontes ya. Jadi karena saya di sini kan bisnisnya main kontesnya di ikan gupi. Jadi yang pertama dinilai dari ikan gupi itu adalah penilaian terbesar ada di ekornya. Jadi ada setidaknya ada warna, corak, bentuk ekor, kemudian kesehatan ikan. Dan dari keempat itu tadi
poin paling besar adalah bentuk ekor, seperti itu. Bentuk ekor itu porsinya 60%. Jadi untuk di ikan gupi itu bentuk ekor yang paling utama. Nah, kalau seperti contoh ini adalah ikan gupi yang tidak cocok untuk kontes. Karena ikan gupi itu kalau secara umum itu adalah bentuk ekornya berbentuk segitiga atau kita menyebutnya delta tail. Jadi ini kan dia kurang segitiga. Dia kan di sini masih melengkung seperti ini. Nah, ini otomatis dia poinnya jelas berkurang banyak seperti itu. Dan sebenarnya dalam kontes ikan gupi sendiri ada banyak kelasnya. Ada delta tail, ada half moon atau setengah lingkaran, kemudian ada yang ekor pedang dan sebagainya seperti itu. Nah, yang pertama adalah paling besar adalah di bentuk ekor. Kemudian di warna. Warna itu biasanya juri-juri, dewan juri itu ketika melakukan penjurian itu membawa senter. Nah, senter itu digunakan untuk mengamati. Karena ikan ketika tanpa cahaya dan ada cahaya itu pasti warnanya akan berubah. Nah, kalau misal dia masuk ke kelas warna merah, dia mungkin ketika tidak terkena cahaya warnanya merah, tapi ketika disorot pakai senter, ikan yang kurang bagus nanti biasanya merah itu ketika kena cahaya dia warnanya bisa jadi ungu atau mungkin pink. Nah, itu nanti akan mengurangi poinnya. Jadi ketika dia merah, kalau kena cahaya ya harus merah. Kemudian dari motifnya itu ya kerapian motif, kemudian keserasian antara motif bagian kiri dan motif bagian kanan ikan seperti itu. Nah, kalau dari kesehatan mutlak ikan yang kontes itu tidak boleh terserang penyakit seperti itu. Itu kalau dari segi kontes di ikan gupi. Kalau di ikan-ikan lain masih banyak penilaiannya masing-masing. Kemudian untuk mengetahui apakah kondisi kualitas air kita baik, itu memang harus digunakan alat. Jadi sejauh ini belum ada cara yang mudah untuk untuk mengetahui, apalagi untuk pH itu sangat sulit dicek tanpa menggunakan alat seperti itu. Nah, kalau yang baik ya seperti yang saya jelaskan di awal harus menggunakan air yang bersumber dari sumur dan itu juga tidak terkontaminasi dengan zat besi. Biasanya kan ada sumur-sumur yang dia warna airnya kuning, itu kan terpengaruh juga dari logam berat seperti itu juga nanti akan berbahaya untuk ikan. Nah, kalau untuk parameter-parameter yang lain, mungkin kalau untuk suhu itu kita bisa pakai termometer untuk akuarium, itu kan bisa real time juga. Tapi untuk yang lebih detail lagi seperti pH itu memang harus menggunakan alat khusus seperti itu, Pak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Mas. Saya ingin bertanya mengenai permasalahan algae di akuarium itu ya. Kalau untuk algae di air itu kan sebenarnya kan munculnya kan karena cahaya matahari sama cahaya lampu juga. Nah, adakah solusi menurut Mas Rama untuk mengurangi intensitas cahaya tersebut dan apakah untuk optimalnya itu lampu itu biasanya di setting itu menyala beberapa jam ya untuk perharinya? Terima kasih. Ya baik, untuk penanganan akuarium yang dia sudah terkena lumut atau kotoran-kotoran coklat, pelak coklat yang menempel di akuarium itu kita bisa menggunakan alga iter. Alga iter itu ikan yang dia model mulutnya sama kayak sapu-sapu. Jadi sapu-sapu itu juga termasuk alga iter atau pemakan lumut. Itu kita menggunakan itu sudah cukup efektif untuk menanggulangi lumut dan juga pelak-pelak coklat. Atau misal ketika kita ingin mengganti air itu ya kita gosok sendiri secara manual seperti itu. Nah, untuk intensitas cahaya sendiri yang baik untuk akuarium itu adalah 8 jam per harinya. Itu ketika akuariumnya ada tanamannya. Tapi kalau ketika di akuarium itu tidak ada tanamannya, ya lebih baik kita menghidupkannya ketika kita ingin menikmatinya saja. Jadi
ketika kita tidak ingin menikmatinya ya kita matikan saja lampunya seperti itu untuk mengurangi pertumbuhan alga yang cepat itu tadi. Kalau ada tanaman baru kita nyalakan maksimal 8 jam per hari seperti itu. Ya, masih ada pertanyaan yang lain? Nah, untuk apresiasi para petanya kita menyediakan door prize nih. Nah, ini Mas Rama mungkin bisa yang memberikan. Ya, ini ada door prize pertama, ini kita berikan ke Mas Ini yang ke mana? Mas yang baju hitam ini, Oh yang ya. depan ini. Ya, terima kasih Mas sudah memberikan pertanyaan door prize dari kita. Terima kasih. Ya. Oh ya. Ya, ini Mas ada door prize dari kita. Terima kasih. Nah, ini hadiah utamanya berarti kita berikan ke Mas ini ya. Ya. Hore, selamat. Ya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Berbicara tentang ikan hias, bicaranya tak akan habis untuk dinarasikan. Untuk yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ikan hias, dapat juga langsung membaca buku-buku tentang ikan hias, terutama yang diterbitkan oleh penerbit Andi ya. Mas Rama sendiri ini juga telah menulis buku ya Mas ya, dengan judul Iya. Buku Pintar Teknik Produksi Benih Teknik Ikan. produksi benih ikan. Oh, di sini lengkap membahas tentang teknik produksi benih ikan, terutama Teknik ikan gupi ya Mas ya. terutama ikan gupi karena kebetulan di bukunya itu saya khusus untuk menulis yang bagian gupi seperti itu, Oh Mbak. ya, berarti harus baca ya buku Mas Rama. Itu judulnya Buku Pintar Teknik Produksi Benih Ikan. Nah, yang hadir di sini bisa langsung membeli bukunya di pameran buku ini, lagi diskon loh ya. Saya promosi sedikit nih. Ya, Mas Rama terima kasih banyak atas perbincangan yang sangat menarik ini. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan apresiasi kepada Mas Rama. Tidak seberapa Mas Rama. Nah, ini terima kasih Mas Rama telah bersedia menjadi narasumber kami. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, oke. Oke, baik, ini mungkin saya juga mau sekalian sedikit promosi ini, Oh Mbak. iya, boleh-boleh Mas, dipersilakan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kepo tentang YK Fish Farm, ini kita punya Instagram, Facebook dan juga YouTube. Tapi kebetulan untuk YouTube itu kita baru vakum sekarang ini. Dan kalau aktifnya kita cenderung lebih aktif di Facebook karena di situ lebih mudah untuk menjangkau pelanggan kita seperti itu, Mbak. Nah, ini untuk kontaknya juga bisa menghubungi via WhatsApp juga bisa, atau nanti kalau bingung semua informasi sudah tercantum di Google Maps kita. Di Google Maps kita dengan nama YK Fish Farm. Nah, ini juga ada tagline kita, Mbak. Tagline dari YK Fish Farm itu mudah berani budidaya. Udah berani budidaya. Mantap. Ya, nanti berarti yang masih ada pertanyaan di kepalanya tapi belum berani mengutarakannya nanti bisa langsung kontak dengan Mas Rama ya. Itu sudah ada sosmednya, ada YouTube-nya Ya. juga. 24 jam tersedia ya Mas ya. 24 jam tersedia YouTube-nya. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada seluruh hadirin yang ada di sini, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik sekalian, serta pemirsa daring yang telah sangat antusias mendengarkan acara kita sore ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada penyelenggara obral-obralan buku 2024, yaitu penerbit Andi dan satu toko, serta Lipomol yang telah memfasilitasi panggung ini. Semoga bincang-bincang hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf jika dalam acara ini masih terdapat kekurangan. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara-acara berikutnya. Jadikan sore ini sebagai kenangan terindah, karena pulang dari Lipomol membawa buku.
Hari ini kita berpisah, besok jumpa lagi di obrol-obrolan buku. Selamat sore, sampai jumpa.